Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi online Pesona Edukasi Bunpo Bab 2. Kali ini kita akan belajar kembali melanjutkan bab sebelumnya, yaitu Bunpo Bab 2 minasang ya. Saya harap minasang sudah bisa memahami penjelasan saya di bab sebelumnya, sehingga kali ini minasang akan jauh lebih mudah dalam memahami penjelasan saya. Hai, materi kali ini adalah tentang kata tunjuk benda. Di dalam bahasa Indonesia kita biasa menggunakan ini dan itu ya. Namun kali ini di dalam bahasa Jepang ada beberapa jenis. Salah satu yang kita pelajari pertama ini adalah penggunaan pola kore, sore, dan are. Kore ini maknanya adalah ini, sore adalah itu, kemudian are adalah itu, namun untuk benda yang sama-sama jauh antara pembicara dan lawan bicara. Penjelasan yang bisa saya berikan, bisa sambil melihat pada bagian bawah ini. Kore adalah benda dekat pembicara, namun jauh dari lawan bicara. Kemudian sore adalah benda dekat dengan lawan bicara, namun jauh dari pembicara. Kemudian kata tunjuk are, benda sama-sama jauh antara lawan bicara dan pembicara itu sendiri. Jika kita gambarkan mungkin ya seperti ini. Untuk kore, misal ada dua orang, benda ada pada si pembicara ini pembicaranya ya. Orang pertama, orang kedua. Benda yang ditunjuk ada dekat dengan orang pertama. Kemudian kalau sore seperti ini, kalau kita gambarkan ini orang pertama pembicara, orang kedua lawan bicara. Benda dekat dengan lawan bicara, yaitu si orang kedua ini. Sedangkan are ketika kita gambarkan adalah ini benda sama-sama jauh antara orang pertama sebagai pembicara dan orang kedua sebagai lawan bicara. Kalau yang pertama kore, benda dekat dengan orang pertama. Kalau sore, benda dekat dengan orang kedua. Sedangkan are, benda sama-sama jauh antara pembicara dan lawan bicara. Begitu cara memaknainya ya minasang. Kita masuk pada contoh pola kalimat yang pertama. Kore wa enpitsu desu. Kore wa enpitsu desu. Ini wa artinya adalah ini adalah pensil. Kore ini digunakan sebagai kata tunjuk ini. Tentu saja pada penjelasan bab sebelumnya saya sudah menjelaskan, ketika ada wa setelah kata di depannya, maka kata di depannya itu adalah topik pembicaraan yang sedang dibahas. Tentu saja kali ini topik yang dimaksudkan adalah kata tunjuk itu sendiri ya. Kata tunjuk. Kemudian di belakangnya adalah keterangan dari si topik itu sendiri. Keterangannya berupa enpitsu. Jadi enpitsu ini menjelaskan kore sebagai topik yang sedang dibicarakan. Maknanya adalah ini adalah pensil. Baik, diakhiri dengan des, berarti di sini ditunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat positif. Kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Sore wa borupen desu. Sore wa borupen desu. Itu adalah ballpoint. Karena di sini sore berarti yang dimaksud itu adalah benda yang dekat dengan lawan bicara, jauh dari pembicara. Sore wa borupen desu. Itu adalah ballpoint. Di sini topik pembicaraan berarti kata tunjuk itu kemudian diterangkan dengan ballpoint. Yang dimaksud si topiknya adalah ballpoint tersebut, begitu ya.
kata tunjuknya adalah itu. Hai, mudah sekali bukan teman-teman untuk penjelasan pada bagian ini. Minasan silakan membuat contoh kalimat sendiri ya untuk berlatih. Hai, berikutnya kita akan masuk pada penjelasan bagian kedua. Pada bagian kedua ini, kita masih belajar tentang kata tunjuk. Sama seperti sebelumnya, kata tunjuknya adalah ini, itu, dan itu jauh. Namun kali ini kata tunjuknya, rumusnya agak sedikit berbeda. Kalau tadi, kata tunjuk digunakan sebagai topik pembicaraan yang langsung diikuti dengan partikel wa, kali ini minasan diajari untuk kata tunjuk yang diikuti dengan kata benda satu sebagai topik yang dibicarakan. Jadi kata tunjuknya melekat dengan benda yang dimaksudkan, yaitu kata tunjuk kono, sono, dan ano. Kemudian diikuti dengan kata tunjuknya, saya ulangi. Kemudian diikuti dengan kata benda satunya, partikel wa, dan kemudian diterangkan dengan kata benda dua dan diakhiri dengan des. Makna penjelasannya masih sama seperti tadi, kono, sono, dan ano. Yang membedakan kata tunjuk kono, sono, dan ano ini saya ulangi, diikuti dengan kata benda satu, baru ditambahkan partikel wa sebagai penanda topik pembicaraan. Hai, contoh kalimat yang pertama, kono enpitsu wa Yamada sang no desu. Pensil ini adalah milik saudara Yamada. Kono enpitsu yang dijadikan topik pembicaraan. Kata benda satunya melekat dengan kata tunjuk. Adalah milik dari saudara Yamada. Kemarin kita sudah belajar tentang penggunaan partikel no ini ya. Kata benda satu menerangkan kata benda dua. Di sini kenapa di belakang no tidak ada penambahan kata benda dua? Karena kata benda dua ini yang harusnya diletakkan di belakang no sudah ditarik untuk dipasangkan dengan kata tunjuknya. Maka kali ini pemiliknya sudah ketahuan, benda yang ditunjukkan juga sudah ketahuan, maka kata benda dua di belakang no bisa langsung dihapus dan diakhiri dengan des. Gitu ya. Berikutnya contoh kalimat yang kedua. Sono borupen wa watashi no desu. Ballpoint itu adalah milik saya. Ballpoint itu adalah milik saya. Sama seperti tadi, di bagian belakang no yang harus diisi kata benda dua, kata benda duanya itu sudah diambil dan dipasangkan dengan kata tunjuk, maka bisa langsung diakhiri dengan des. Sono borupen wa watashi no desu. Baik, penjelasan materi bab 2 kali ini hanya segini saja. Minasang, belajar kali ini kita cukup sampai di sini. Silakan sambil melihat video, pahami materi, kemudian usahakan diulang-ulang dan minasang silakan berlatih secara mandiri, baru kemudian menuju pembelajaran bab selanjutnya. Terima kasih. Ganbatte kudasai.